kedua akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas proyek akhir dari perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Selinda Sarasukmana. Perkenalkan, nama saya Ima Rismaya. Perkenalkan, nama saya Ima Rismaya. Perkenalkan, nama saya Irma Liliana Noima. Perkenalkan, nama saya Danang Sutisna. Kami dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Tentu saja kita sangat sering mendengar kata perkembangan sekaligus maknanya. Setiap kita pasti berpikiran berbeda tentang pengertian dan arti dari perkembangan tersebut. Sebelum itu, kita perhatikan terlebih dahulu pengertian perkembangan menurut para ahli. Menurut Kasirom, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Santrok Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur, dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri. Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Konsep dasar perkembangan meliputi pertumbuhan atau growth, yaitu perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar pematangan atau maturation. Perubahan kualitatif, fungsi fisik organisme dari tidak siap menjadi siap, melakukan fungsinya berbagai alamiah dan hasil belajar atau learning. Perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman, disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Latihan atau asesat. Perubahan perilaku yang bersifat mekanisme, lebih baik aspek motif, berarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Singalungan, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dalam prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa belajar di sekolah. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi. Perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Ada pula tujuan mempelajari perkembangan peserta didik adalah agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik, membantu memahami diri sendiri hingga dapat berperilaku secara tepat. Ada pula manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik adalah memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Lalu memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik: memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Apa konsep dasar perkembangan peserta didik? Yang pertama ada masa prenatal. Masa prenatal adalah masa di mana sang anak masih dalam kandungan, yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pengembangan gen orang tua ke anak, bentukan organ tubuh dan jenis kelamin, lingkungan yang dipengaruhi kondisi psikis sang ibu. Lalu kedua ada masa bayi, infansi atau
2 minggu sejak lahir, yaitu yang pertama masa perinatal, yaitu 30 menit setelah kelahiran bayi. Lalu yang kedua ada fase neonatal, yaitu setelah placenta atau ovari dipotong hingga bayi dapat berdiri sendiri sebagai individu. Lalu ada babyhood, bayi, yaitu 4 tahun setelah masa jabang bayi. Pada masa ini merupakan masa pembentukan kepribadian sang. Ketiga ada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal berlangsung dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Merupakan masa sulit karena anak menjadi susah dikontrol dan mulai sadar dia biasa melakukan apapun tanpa bantuan dan merasa tidak harus tunduk pada lingkungan. Ciri-cirinya yaitu semakin baik dalam penggunaan organ tubuh, cerewet, bermain dengan teman sebaya, dan jenis kelamin yang namun pada akhir masa ini anak sudah biasa siap sekolah. Itu yang ada masa kanak-kanak akhir. Masa kanak akhir berlangsung sejak usia 4 tahun hingga organ seksualnya masih umumnya 12 sampai 13 tahun untuk wanita dan 11 sampai 15 tahun untuk pria. Yang terakhir ada masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan masaknya organ reproduksi secara fisik, sudah siap untuk beranak dan mulai menyukai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satu, dua, tiga. sekian dari kelompok kami. Mohon